Selamat malam, perkenalkan nama saya Nadila Angelina Zarante dari kelas A, semester 3, NIM 19030300028, mata kuliah Teori Sosiologi Modern, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dalam video ini saya akan menjelaskan hasil review materi dari buku yang berjudul Pengantar Teori Tes Klasik dan Modern. Yang pertama, bab 1, apa itu teori tes? Apa itu teori tes dan mengapa itu dibutuhkan? Apa bedanya dengan belajar, mengelola dan menggunakan tes khusus? Apakah teori tes berasal dari psikologi atau apakah dari bidang studi baru? Dan bagaimana teori tes terkait dengan desain penelitian atau statistik. Pada bagian berikut ini kami akan mendefinisikan dasar, menjelaskan masalah khusus yang dihadapi dalam pengukuran konstruksi psikologis, menjelaskan tujuan luas teori tes dalam kaitannya dengan masalah ini, dan meninjau asal-usul sejarah disiplin ini. Terakhir, kita akan menarik perbedaan antara teori tes dan aspek lain dari penelitian dan evaluasi ilmu sosial. Untuk memahami kebutuhan teori tes, pertama-tama kita perlu memahami suatu tentang sifat dasar pengukuran, konstruksi, dan tes psikologi. Weissenhofer pada tahun 1951 menggambarkan pengukuran sebagai suatu operasi yang dilakukan pada dunia fisik oleh seorang pengamat. Menurut Stevens tahun 1946, pengukuran adalah penugasan angka ke objek atau peristiwa menurut aturan. Lord dan Novick tahun 1968 serta Torgerson pada tahun 1998 meningkatkan ketepatan definisi Stevens tentang mencatat bahwa pengukuran berlaku untuk sifat-sifat objek daripada objek itu sendiri. Ketika seorang ahli kimia fisik mengukur massa molekul suatu senyawa atau seorang ahli biologi menentukan jumlah bakteri dalam setetes air kolam, ini adalah pengukuran atribut tertentu dari objek yang sedang diselidiki. Lalu dalam nada yang sama, psikologi sekolah tidak mengukur seorang anak, tetapi atribut fisik tertentu dari anak tersebut seperti tinggi badan atau berat, atau atribut psikologi seperti perkembangan kosakata, kematangan sosial, atau pengetahuan tambahan dasar. Ada masalah pengukuran konstruksi psikologi, karena konstruksi psikologi adalah abstraksi yang hanya dapat dinilai secara tidak langsung. Desain instrumen untuk mengukur variabel tersebut menghadirkan beberapa masalah yang menantang. Pertimbangan 3 situasi ilustratif di mana pengukuran konstruksi psikologi diinginkan. Yang pertama adalah seorang psikolog personalia ingin mengembangkan tes bakat akademik bagi pelamar kerja untuk sebuah perusahaan perindustrian. Yang kedua, psikologi sekolah ingin mengembangkan skala untuk menilai sikap guru terhadap siswa cacat yang fisik. Yang ketiga, guru kelas 5 ingin mengembangkan tes satuan keterampilan siswanya dalam pembagian panjang. Yang keempat, peran teori tes dalam penelitian dan evaluasi. Untuk menjalankan peran teori tes dalam kerangka metodologi, penelitian dan evaluasi yang lebih luas akan sangat membantu untuk mempertimbangkan penelitian di bidang pendidikan dan ilmu sosial sebagai proses penyelidikan yang terdiri dari tahapan 1 DevMed. Ini dapat dicirikan sebagai yang pertama, yaitu mempertimbangkan pertanyaan atau hipotesis penelitian. Yang kedua, menentukan definisi operasional untuk setiap variabel dalam hipotesis dengan menentukan bagaimana hal itu harus dikontrol atau diukur selama penelitian. Yang ketiga, mengembangkan atau memilih instrumen dan prosedur yang diperlukan untuk memperoleh pengukuran dan pengamatan pada setiap variabel. Yang keempat, menguji akuransi dan sensitivitas instrumen dan produser yang akan digunakan.
Yang kelima, mengumpulkan data eksperimen dalam kerangka desain eksperimen yang akan memberikan pertanyaan awal untuk dijawab dan yang terakhir menjumlahkan data secara matematis dan kapan sesuai melakukan uji statistik untuk menentukan kemungkinan bahwa hasil diamati terjadi secara kebetulan. Bab 2 ada kunci statistik, PTS untuk teori pengujian. Dalam pendidikan ilmu sosial, statistik digunakan untuk dua tujuan utama. Yang pertama, deskripsi dan inferensi. Statistik deskriptif meringkas atau mendeskripsikan distribusi nilai untuk sekumpulan observasi. Sedangkan statistik inferensial menguji hipotesis dengan karakteristik distribusi tertentu atau tidak. Studi tentang statistik inferensial adalah disiplin ilmuwan tersendiri dan bukan fokus utama bab ini. Tujuan bab ini adalah untuk memberikan tinjauan tentang statistik deskriptif dasar yang berguna dalam interpretasi nilai tes dan evaluasi kualitas tes. Selanjutnya ada ukuran variabel. Ukuran tendensi sentral saja jarang memadai untuk menggambarkan kinerja suatu kelompok dalam ujian. Ini terlihat jika kita membayangkan seorang siswa yang baru saja diberitahu bahwa dia mendapat nilai S pada tes biologi 10 item. Untuk menafsirkan bagaimana kinerjanya dalam hubungan dengan siswa lain, pertanyaan pertama siswa kepada guru kemungkinan besar adalah apa maksudnya. Dengan mengetahui bahwa rata-rata kelas adalah 7 poin, pertanyaan siswa berikutnya kemungkinan besar adalah berapa penyebab skornya. Dengan kata lain, seberapa variabel skornya? Jika siswa mengetahui bahwa sebagian besar skor terkonsentrasi antara 6 dan 8, ia cenderung mencatat beberapa kekhawatiran tentang skornya yang relatif rendah. Jika ia mengetahui bahwa sebagian besar skor terkonsentrasi antara 2 dan 9, ia mungkin akan terhibur dengan kenyataan bahwa ada beberapa skor lain yang lebih rendah darinya. Meskipun skor mental siswa dan rata-rata kelas adalah sama dalam dua situasi ini, interpretasi skor secara substansial dipengaruhi oleh variabilitas dan himpunan skor. Dengan demikian, selain ukuran tendensial sentral, pengukuran variabilitas juga diperlukan untuk menggambarkan distribusi skor secara memadai. 3 ukuran variabilitas yang paling sering dilaporkan adalah kisaran, varian, dan deviasi standar. Kisaran distribusi skor biasanya dilaporkan dengan menunjukkan skor terendah dan tertinggi yang diperoleh. Namun, ukuran variabilitas ini memiliki beberapa sifat yang tidak diinginkan. Yang pertama, yaitu ditentukan oleh 2 skor ekstrim, yaitu yang sering dipengaruhi oleh kebetulan dan kesalahan pengukuran. Dan dengan demikian, nilai kisaran mungkin sangat tidak stabil dari sampel ke sampel. Dan yang kedua, kisaran tersebut tidak memberikan indikasi tentang bagaimana skor didistribusikan antara nilai-nilai terendah dan tertinggi. Dan selanjutnya ada distribusi normal. Salah satu konsep sentral dalam teori uji adalah distribusi normal. Distribusi teoritis untuk lenyap yang terus-menerus diukur untuk populasi tak terbatas. Sejak abad ke-19, matematikawan seperti Colette dan Galton terpesona oleh penemuan bahwa distribusi frekuensi untuk sejumlah besar pengamatan pada berbagai sifat seperti mendekati bentuk berbentuk lonceng yang kita sebut kurva normal. Ini benar meskipun ciri-ciri diubah pada skala diskrit untuk sampel yang terbatas. Meskipun beberapa distribusi data dapat menyerupai bentuk kurva normal, suatu distribusi frekuensi dari data nyata berdasarkan jumlah nilai diskrit yang terbatas tidak pernah bisa lebih dari perkiraan kurva teoritis ini. Sedangkan kurva normal teoritis adalah
representasi grafik dan fungsi matematika yang diturunkan oleh ahli matematika Jerman bernama Karl Gauss. Bentuk kurva normal ditentukan oleh persamaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada penggunaan salah kata. Sekian dan terima kasih.